Tanggal 12 Oktober, hari ke-286. Bacaan Markus pasal 8 sampai pasal 10. Pengajaran dengan sentuhan pribadi. Garis besar. Banyak ajaran Yesus dalam pasal-pasal ini muncul sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dan serangan orang Farisi. Namun di tengah perdebatan itu, Yesus juga berbicara secara pribadi kepada murid-muridnya, menanamkan prinsip penting tentang pemuritan, kerendahan hati, kesetiaan, dan prioritas hidup yang benar. Yesus terus bergerak dari Galilea ke Kaisarea Filipi, lalu menuju Yerusalem. Bukan hanya untuk mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupannya sendiri sebagai teladan hamba sejati. Renungan harian. Dalam bacaan hari ini, Markus mencatat dua peristiwa penyembuhan orang buta. Pertama, orang buta di Betsaida dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 yang disembuhkan secara bertahap melalui dua sentuhan Yesus. Kedua, Bartimeus di Yeriko, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, yang disembuhkan seketika hanya dengan satu kalimat penuh kuasa. Mengapa Yesus memakai cara yang berbeda? Karena Dia mengenal kebutuhan setiap orang secara unik. Yesus tidak pernah bekerja dengan pola tetap. Kasih-Nya bersifat pribadi dan relevan dengan kondisi setiap individu. Begitu juga dalam hidup Anda. Tuhan mungkin sedang mengajarkan pelajaran iman melalui kesulitan keuangan, sedangkan orang lain belajar melalui penyakit. Ada yang menemukan kesabaran lewat kesendirian, sementara yang lain belajar hal yang sama dalam kehidupan berkeluarga. Jangan membandingkan proses Tuhan dalam hidup Anda dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang sedang Dia bentuk dalam diri Anda hari ini. Karena ketika Anda belajar menemukan rasa aman dalam kasih-Nya, Anda tidak akan mudah terguncang oleh situasi maupun pendapat orang. Siapa yang berpegang pada Kristus tak perlu takut akan apapun, sebab segala sesuatu ada dalam tangan-Nya. Pendalaman. Hukum Taurat dan para Nabi, Markus pasal 9 ayat 4. Mengapa saat peristiwa transfigurasi hanya Musa dan Elia yang muncul bersama Yesus? Karena mereka mewakili keseluruhan isi perjanjian lama. Musa sebagai pemberi hukum Taurat dan Elia sebagai nabi besar. Penampakan mereka menegaskan bahwa seluruh kitab suci mengarah pada Yesus dan bahwa Ia lebih tinggi daripada hukum maupun para nabi. Hal tersulit dalam 10 hukum, Markus pasal 10 ayat 20 sampai 22. Pemuda kaya itu mengaku telah menaati semua hukum, tetapi ia gagal dalam perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3. Kekayaannya telah menjadi berhalanya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jualah segala milikmu dan ikutlah aku." Bacalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku yang kekasih, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala masa kini mungkin bukan patung, tetapi apapun yang mengambil tempat Tuhan dalam hati Anda. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.